Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Segala puji untuk Allah yang telah menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab yang nyata. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Quran dengan penjelasan yang paling jelas, kepada keluarganya yang mengikutinya dan para sahabatnya yang mengetahui bahasa Arab. Amma ba'd. Al-Akh Muhammad Rafiq Al-Wanashrisi hafidhahullahu ta'ala berkata, maka sungguh sebagian saudara-saudaraku dari para pencari ilmu meminta kepadaku untuk menulis penjelasan yang mudah untuk mereka terhadap Nazm Al-Ajurrumiyah, karya penulisnya Muhammad bin Abba yang dikenal dengan Ubaid Rabbih Asy-Shinqiti. Kemudian aku mengabulkan permintaan mereka itu. Dan aku sengaja mengerahkan daya dan upayaku agar penjelasan ini tidak keluar dari tujuan asal nazm ditulis. Tujuan asal itu adalah sesungguhnya Nazm Al-Ajurrumiyah ditulis untuk pemula, ditulis untuk orang yang baru mempelajari disiplin ilmu nahwu. Hal itu menuntut memperhatikan kadar pemahamannya. Oleh karena inilah disebutkan pada Nazm Al-Ajurrumiyah perkara yang bagus diketahui oleh pemula. Oleh karena inilah di dalam Nazm Al-Ajurrumiyah disebutkan perkara yang bagus diketahui oleh pemula sebelum dia berpindah ke pertengahan, kemudian kitab-kitab yang tebal terkait disiplin ilmu nahwu ini. Oleh karena itu berpanjang lebar dan berbelit-belit menjelaskan asli nazm ini atau asli mangdumah ini dengan menyebutkan masalah-masalah yang diperselisihkan adalah perkara yang tidak disukai dalam keadaan ini, sebab ia tidak bermanfaat. Sebab itu
akan memalingkan kebanyakan dari para pencari disiplin ilmu ini darinya, karena mereka menganggapnya sulit ketika mereka di awal mencari ilmu, mempelajari perkara-perkara yang diperselisihkan, dan itu adalah sesuatu yang masuk akal dan bisa dirasakan. Sementara kamu mendapati sebagian pencari ilmu di awal belajar ilmu berlawanan dengan hal ini, kesungguhan mereka, dan ia adalah kesungguhan yang tidak dikendalikan dengan kendali bertahap di dalam belajar. Kesungguhan mereka mendorong mereka untuk mencari tambahan ilmu dari perkara-perkara yang tidak sanggup ditanggung oleh pemahaman-pemahaman mereka, dari permasalahan-permasalahan yang panjang lebar yang terdapat pada buku-buku yang berjilid-jilid. Jika dia mengakui bahwasanya dia memahaminya, maka sesungguhnya masalah-masalah itu cepat hilang dan lenyap darinya. Sebab barang siapa yang menginginkan mengetahui ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya sekaligus. Bahkan yang dia lakukan adalah mengetahui ilmu sedikit demi sedikit dengan tidak menjadikan dirinya menderita karena mempelajari disiplin ilmu apa saja dengan menelaah buku-buku yang tebal, karena mencari faedah-faedah sebelum tiba waktunya. Ibnu Jama'ah berkata di Tadhkiratus Sami', wa kadzalika yahdharu fi ibtida'i talabihi minal mutala'ati fi tafariqil musannafat fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu dhihnahu bal yu'ti al-kitab alladhi yaqra'uhu aw al-fann alladhi ya'khudhuhu kulliyatahu hatta yutqinahu wa kadzalika yahdharu min at-tanaqquli min kitabin ila kitabin min ghairi mujib fa innahu alamatud dajari wa adamul falah. Demikian juga pencari ilmu waspada ketika pertama kali mencari ilmu dari membaca buku-buku yang berjilid-jilid, sebab sesungguhnya perbuatannya itu akan menyia-nyiakan waktunya dan akan mencerai-beraikan otaknya. Bahkan yang dia lakukan adalah mengambil buku yang dia baca atau disiplin ilmu yang dia ambil, totalitas dia, sehingga dia menguasainya dengan sempurna. Demikian juga dia berhati-hati dari berpindah-pindah dari satu buku ke buku yang lain tanpa sebab. Sebab sesungguhnya perbuatan itu adalah tanda bosan dan tanda tidak beruntung. Al-Akh Al-Wanashrisi hafizahullahu ta'ala berkata, termasuk syair yang
aku telah hafal di awal aku belajar mencari ilmu di negeri Mauritania adalah istaw'ibil kitaba in bada'tahu waskun ma'asy-syaikh alladhi ataitahu falintiqalu anhu duna dararin wa duna idnin minhu ghairu nadari wa fi'luhu duna al-bururi muhlikah wa dhawqu dha wa dha yunafil barakah. Kuasailah buku dengan baik apabila kamu mulai mempelajarinya, dan tinggallah bersama guru yang kamu datang kepadanya untuk belajar ilmu darinya, sebab berpindah darinya tanpa sebab yang jelas dan tanpa izin darinya perkara yang tidak perlu dilakukan. Melakukannya adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang baik. Melakukannya adalah perkara yang membinasakan. Merasakan guru ini dan merasakan guru itu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Guru harus menjauhi perbuatan berpanjang lebar ini ketika dia menjelaskan ilmu. Hendaknya guru tidak memberikan pencari ilmu sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akalnya sampai waktunya tiba. Sebagaimana dikatakan, ta'amul kibar summus shighar. Makanan untuk orang-orang dewasa adalah racun untuk anak-anak. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memiliki perkataan yang sangat berharga di dalam tafsirnya, semakna dengan hal ini. Al-Akh Al-Wanashrisi hafizahullah berkata, saya senang untuk menukilnya, untuk menguatkan apa yang telah aku sebutkan. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata ketika menyebutkan sebagian faedah dari kisah Musa bersama Khidir alaihimassalam, wa minha anna al-muallima idza ra'a al-maslahata fi i'azihi lil muta'allimi an yatruka al-ibtida'a fi as-su'ali an ba'd al-ashya'i hatta yakuna al-muallimu huwa alladhi yuqifuhu 'alayha fa inna al-maslahata tatba' kama idza kana fahmuhu qasira أو نهاه عن التدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضوع البحث. Termasuk faedah yang dipetik dari kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihimassalam adalah sesungguhnya pengajar apabila dia melihat kemaslahatan terdapat pada menghentikan pelajar, yaitu membiarkannya di awal belajar ketika menanyakan sebagian perkara, yaitu tidak dijawab, sampai pengajarlah yang menghentikan pelajar pada perkara-perkara itu. Maka sesungguhnya kemaslahatan itulah yang diikuti. Sebagaimana apabila pemahaman pelajar dangkal atau guru melarang pelajar dari terlalu terperinci
menanyakan sesuatu yang selainnya lebih penting darinya, atau akalnya tidak mampu memahaminya, atau dia menanyakan suatu pertanyaan yang tidak terkait dengan tema pembahasan. Selesai perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-Akh Al-Wanasrishi hafizahullah ta'ala berkata, sungguh aku menyetorkan penjelasan ini kepada guru kami Al-Allamah Muhammad Salim bin Muhammad Ali bin Abdul Wadud Asy-Shinqiti rahimahullah ketika beliau datang ke Mekah, lalu beliau membenarkan kealpaan dan kekeliruan yang terjadi pada penjelasan ini untukku, dan merubah untukku sebagian ungkapan dengan ungkapan-ungkapan yang lebih teliti. Kemudian beliau mengizinkanku untuk mengajarkannya dan mencetaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling baik karena jasa beliau kepadaku. Al-Akh Al-Wanashrisi hafizahullahu ta'ala berkata, aku memberikan judul penjelasan ini Ats-Tsamaratul Haliyah fi Syarhi Nadhmil Ajurrumiyah. Demikianlah aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan menjadikannya ditulis dengan ikhlas untuk mencari wajahnya yang mulia, dan mudah-mudahan menjadikannya bermanfaat untuk saudara-saudaraku para pencari ilmu. Sesungguhnya Allah Maha dekat, Maha mendengar, dan Maha mengabulkan doa. Tidak luput dariku berterima kasih kepada semua yang membantuku untuk mencetak penjelasan ini. Ditulis oleh Muhammad Rafiq Al-Wanashrisi hafizahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.